Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilham Fatahillah dari kelas IF202 Program Studi PJJ Informatika dengan NIM 2504010706. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa yang saya lakukan terhadap Entity Relationship Diagram atau ERD pada ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, berikut merupakan ERD yang diberikan. Secara umum, ERD ini menggambarkan alur bisnis end-to-end perusahaan manufaktur mebel, mulai dari pengadaan bahan baku hingga transaksi penjualan ke pelanggan. Adapun terdapat 6 entitas utama pada ERD ini, yakni yang pertama supplier, kemudian shipment, kemudian item, produk, customer, dan juga order. Kemudian ada 6 relasi, terdiri dari send, supplies, include, use in, request, dan juga submit. Dan juga ada 3 subproses yang bisa diklasifikasikan dari ERD ini. Yang pertama ada procurement, manufacturing, dan juga sales. Oke, selanjutnya identifikasi 6 entitas utama. Yang pertama ada supplier. Supplier ini entitas terkait dengan penyedia bahan baku, kemudian shipment terkait dengan transaksi penerimaan barang dari supplier, kemudian item kaitannya dengan jenis komponen ataupun bahan baku, dan juga produk kaitannya dengan barang jadi hasil dari proses eh, perusahaan. Kemudian ada customer, yakni pelanggan dari perusahaan, dan juga ada order atau transaksi penjualan produk. Nah, selanjutnya kita bisa klasifikasikan menjadi 3 subproses bisnis utama dari ERD tersebut. Yang pertama ada procurement. Entitas yang terkait ini adalah supplier, shipment, dan juga item. Dan procurement ini adalah proses pengadaan bahan baku pemasok. Kemudian ada proses kedua yakni manufacturing, terdiri dari item dan produk untuk entitasnya. Manufacturing ini kaitannya dengan proses komponen dirakit menjadi produk mebel. Kemudian proses yang ketiga ada sales, terdiri dari entitas customer, order, dan juga produk. Kaitannya dengan proses penjualan produk ke pelanggan. Kemudian dalam ERD ada yang dinamakan dengan simbol kardinalitas. Terdapat beberapa simbol kardinalitas, diantaranya adalah mandatory one, yang mana artinya setiap data di tabel utama harus terhubung tepat satu data di tabel relasi. Tidak boleh kosong dan juga tidak boleh lebih dari satu. Kemudian ada mandatory many, yang mana setiap data di tabel utama harus terhubung dengan minimal satu atau lebih data di tabel relasi. Dan data relasi tidak boleh kosong. Kemudian ada optional one, setiap data di tabel utama boleh tidak terhubung, tetapi jika terhubung maksimal hanya satu data saja. Kemudian ada optional many, setiap data di tabel utama boleh tidak terhubung sama sekali, atau bisa juga terhubung dengan banyak data sekaligus. Baik, selanjutnya ada 6 relasi yang dapat diidentifikasi pada ERD. Yang pertama itu adalah relasi send, kemudian entitasnya yang terkait adalah supplier dan juga shipment, dan tipe kardinalitasnya adalah mandatory one dan juga optional many. Kemudian relasi yang kedua ini adalah relasi supplies, entitasnya yakni supplier dan juga item. Kemudian tipe kardinalitasnya mandatory many dan juga mandatory many. Kemudian relasi yang ketiga ada include, entitasnya yakni shipment dan juga item, kardinalitasnya optional one dan juga mandatory many. Kemudian ada relasi use in, entitasnya item dan juga produk, tipe kardinalitasnya mandatory many dan juga mandatory many. Kemudian relasi request, entitasnya terdiri dari produk dan juga order, kardinalitasnya mandatory one dan juga optional many. Dan terakhir ada relasi submit, entitasnya customer dan juga order, tipe kardinalitasnya adalah mandatory one dan juga mandatory many. Selanjutnya berikut merupakan relasi supplier dan juga shipment. Relasi yang terjalin adalah supplier, kemudian send dan juga shipment. Untuk
Jenis dari relasi ini adalah one to many dan juga kardinalitasnya adalah mandatory one dan juga optional many. Yang mana artinya setiap shipment pasti dikirim oleh tepat satu supplier, adapun satu supplier bisa mengirim banyak shipment atau belum pernah mengirim sama sekali. Artinya supplier bisa terdaftar meski belum ada pengiriman aktif. Kemudian selanjutnya ada relasi supplier dan juga item. Relasi yang terjalin di sini adalah supplier, kemudian supplies dan juga item. Kemudian jenis relasinya adalah many to many dengan kardinalitas mandatory many dan juga optional many. Pada sisi supplier memakai simbol mandatory many, yang mana pada sisi item memakai simbol optional many. Setiap item pasti dipasok oleh minimal satu supplier. Dan juga untuk satu supplier boleh memasok banyak item atau belum memasok item apapun. Kemudian untuk relasi selanjutnya, yakni relasi shipment, include, dan juga item. Untuk jenisnya yakni many to many dengan kardinalitas optional many dan juga mandatory many. Sisi shipment memakai simbol optional many, kemudian sisi item memakai simbol mandatory many. Artinya, setiap shipment pasti mencakup minimal satu item, namun satu item boleh muncul di banyak shipment berbeda atau belum pernah tercakup di shipment manapun. Selanjutnya adalah relasi item dan juga produk. Untuk relasi ini yakni many to many dengan tipe kardinalitas mandatory many dan juga mandatory many. Yakni kedua sisi, item dan juga produk memakai simbol mandatory many. Yang mana ini merepresentasikan struktur bill of material. Yang artinya satu item dipakai pada banyak produk dan juga satu produk membutuhkan banyak item. Selanjutnya ada relasi produk dan juga order. Untuk relasinya yang terjalin di sini adalah many to many dengan kardinalitas mandatory many dan juga optional many. Pada sisi produk memakai simbol mandatory many, sisi order memakai simbol optional many. Di mana setiap order pasti meminta minimal satu produk dan satu produk dapat diminta banyak order atau belum pernah dipesan sama sekali. Selanjutnya adalah relasi customer dan juga order. Yang terjalin di sini adalah one to many, yang mana artinya sisi customer memakai simbol mandatory many dan sisi order memakai simbol optional many. Dan setiap order pasti diajukan oleh tepat satu customer, namun satu customer boleh mengajukan banyak order atau belum pernah mengajukan order sama sekali. Nah, kesimpulan dan rekomendasi dari ERD yang disajikan, sebenarnya ERD ini sudah efektif dan berhasil memodelkan supply chain perusahaan mebel secara menyeluruh dari pengadaan bahan baku hingga proses penjualan. Untuk rekomendasi pengembangan selanjutnya, dari sisi saya menyarankan untuk mempertimbangkan relasi include dan juga use in, ditambahkan atribut kuantitas guna mendukung tracking stok. Selain itu, saran lainnya yakni menambahkan entitas inventory untuk melakukan monitoring stok bahan baku dan produk secara real time. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.